warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi tentang etika, yaitu pengertiannya, penerapannya, dan juga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angga Dwi Prasetyo. Saya angkatan 2023 dengan NIM akhir 347. Dan dengan dua teman saya, yaitu Ferdi Fadila Ardiansa, dengan angkatan yang sama dan dengan NIM akhir 319. Kemudian yang terakhir yaitu Dino Alfian Zamri, angkatan 2023 juga dengan NIM akhir 329. Nah, baik di sini saya bakal menjelaskan tentang pengertian etika. Nah, jadi etika itu apa sih? Etika adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari suatu atau sebuah nilai yang mana kualitas moral dari suatu perbuatan manusia. Nah, jadi asal kata etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang katanya etos, yang berarti watak, kebiasaan, ataupun karakter baik dari seorang manusia. Kemudian menurut KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah sebuah cabang ilmu tentang apa yang baik dan juga buruk, serta hak dan juga kewajiban moral. Nah, tujuannya ini adalah untuk memahami dasar-dasar moralitas dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat memandu tindakan kita. Mengapa etika itu penting? Ada tiga. Yang pertama tuh harmoni sosial. Nah, jadi sebagai makhluk sosial, kita ini membutuhkan etika agar hubungan kita dengan sesama itu bisa harmonis dan juga saling menguntungkan satu sama lain. Nah, etika ini dapat menciptakan sebuah kepercayaan dan juga kerjasama bagi manusia. Kemudian, dapat dijadikan suatu pedoman dalam bertindak. Nah, etika ini bisa dijadikan pedoman kita agar kita ini bisa bertindak sesuai norma, moral, dan juga hukum yang berlaku. Kemudian untuk mencegah suatu kekacauan. Nah, tanpa adanya etika, interaksi sosial yang kita lakukan ini bisa menjadi kacau dan juga merugikan banyak pihak, serta menghambat kemajuan bersama. Nah, pengertian dari etika, moral, dan juga norma. Jadi moral itu adalah pedoman pribadi tentang benar atau salahnya yang biasanya diwariskan dari keluarga, agama, maupun budaya. Jadi bentuk dari suatu moral ini dibentuk dari lingkungan sekitar kita. Kemudian norma adalah suatu aturan sosial yang mengatur perilaku kita seperti norma hukum, sopan santun, ataupun adat istiadat. Nah, jadi sifatnya ini lebih eksternal dan juga mengikat bagi masyarakat. Kemudian etika sendiri adalah ilmu yang mempelajari dan juga merefleksikan nilai-nilai moral dan juga norma tersebut secara kritis, yaitu dengan menyelidiki dasar rasional. Kemudian contoh perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti jujur dalam bertindak, melakukan tindakan yang benar dan terpuji, berlaku adil kepada sama, dan juga berani membela kebenaran. Kemudian jenis-jenis etika yang perlu kita ketahui, yaitu ada 4 jenis etika. Yang pertama ada etika deskriptif, yang mana menggambarkan bagaimana seorang itu berperilaku secara aktual dalam berbagai konteks sosial dan juga budaya. Kemudian yang kedua ada etika normatif, yang mana menentukan bagaimana seharusnya kita berperilaku, menetapkan standar dan juga prinsip-prinsip kita dalam bermoral. Kemudian ada etika teologi, yang mana menilai suatu moral tindakan kita berdasarkan tujuan atau akibat yang akan dihasilkan dari tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir ada etika deontologi, yang mana fokus pada kewajiban dan juga aturan moral yang harus dan wajib untuk dipatuhi, terlepas dari konsekuensi yang akan kita terima. Kemudian etika dalam berbagai bidang kehidupan, itu ada etika profesi, bisnis, dan juga sosial. Nah, etika profesi ini adalah kode etik yang mengatur perilaku kita secara profesional seperti guru, dokter, insinyur, dan sebagainya. Yang mana memastikan bahwa integritas dan kualitas layanan. Kemudian ada etika bisnis, yaitu menjaga sebuah kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab kita
dalam dunia usaha, yang mana ini dapat menciptakan sebuah iklim bisnis yang sehat. Kemudian etika sosial, yang mana mengatur hubungan kita antar individu maupun kelompok dalam bermasyarakat dengan cara mendorongnya rasa hormat, toleransi, dan juga keadilan. Kemudian bagaimana menerapkan etika dalam kehidupan? Nah, jadi sebenarnya ada banyak cara, tapi kita ringkas jadi 4. Kemudian yang pertama itu ada refleksi diri. Yang pertama itu dengan memikirkan tindakan kita apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai baik dan juga moral yang kita anut. Kemudian dengan belajar secara konstan dan juga terus-menerus, itu dengan cara belajar dari pengalaman, baik dari kesalahan sendiri maupun dari contoh nyata yang telah orang lain lakukan. Kemudian dengan mengambil keputusan yang berani, seperti mengambil keputusan yang benar walaupun tidak populer dan juga tidak disukai oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir, dengan menghormati hak orang lain. Dengan menghormati hak dan juga kewajiban dari orang lain, mengakui martabat setiap individu adalah inti dari berperilaku etis. Perkenalkan, nama saya Ferry Fadil Ardiansyah. Di sini saya akan membahas tentang stabilitas norma dan kecenderungan mengikuti norma, studi panel lintas budaya pada remaja. Nah, penelitian ini menguji asumsi dasar mengenai stabilitas norma sosial dan kecenderungan individu untuk mengikutinya, menggunakan data panel dari remaja di Belfast, Irlandia Utara, dan Bogota, Kolombia. Nah, di sini juga ada abstrak penelitian. Kami mengumpulkan data panel dari 1.468 peserta berusia 11-15 tahun di Belfast dan Bogota. Mengukur norma untuk permainan diktator dan kecenderungan mengikuti norma 2 kali dalam selang waktu 10 minggu. Yang pertama ada kecenderungan stabil. Kecenderungan mengikuti norma ditemukan stabil secara rata-rata. Terus yang selanjutnya ada norma berubah. Norma yang dilaporkan menunjukkan bukti perubahan. Yang ketiga, struktur variasi. Variasi tingkat individu dalam norma memiliki struktur yang dapat diinterpretasikan. Juga selanjutnya ada pengantar norma dalam perilaku sosial. Ekonomi memahami bahwa perilaku sosial diatur oleh norma. Norma sering dikonseptualisasikan sebagai keyakinan tentang perilaku yang sesuai dan standar perilaku tersebut. Sorry. Norma memandu tindakan dan harapan dalam interaksi. Model pilihan berbasis norma mengasumsikan individu mencari utilitas konsumsi dan mematuhi norma injuktif. Studi ini menguji asumsi keunikan norma, stabilitas norma, dan stabilitas preferensi. Dan juga ada metodologi penelitian. Sebagai bagian dari studi mekanisme, kami mengumpulkan data berulang dari 1.468 siswa yang berusia 11-15 tahun di 15 sekolah di Belfast dan Bogota. Data ini mencangkup ukuran proksi untuk kecenderungan mengikuti norma dan keyakinan tentang norma injuktif dalam permainan diktator dikumpulkan dalam 2 gelombang terpisah, yaitu 10 minggu. Ada pengukuran dilakukan 2 kali dalam 10 minggu, melibatkan 1.468 siswa dari 15 sekolah mengikuti norma permainan diktator kecenderungan mengikuti norma, hipotesis 0. Tidak ada perubahan data di DGN atau kecenderungan mengikuti norma. Ada juga norma permainan diktator. Kami mengukur ekspektasi normatif peserta dalam permainan diktator menggunakan permainan koordinasi yang diinsentifikan. Mas, baterainya mas. Maaf, selanjutnya ada norma permainan diktator. Kami mengukur ekspektasi normatif peserta dalam permainan diktator menggunakan permainan koordinasi yang diinsentifkan, mengikuti protokol Krupa dan Weber tahun 2013. Yang pertama ada skenario permainan. Individu A menerima
10.000 yen dan dapat memberikan sejumlah uang kepada individu B. Yang kedua, skala Likert. Peserta menilai 11 tindakan yang mungkin pada skala 6 poin, sangat tidak pantas hingga sangat pantas. Yang ketiga ada insentif. Peserta dibayar jika penilaian normatif mereka cocok dengan respons modal kelompok sebaya mereka. Yang selanjutnya ada kecenderungan mengikuti norma. Kami mengukur proksi untuk kecenderungan mengikuti norma menggunakan varian tugas mengikuti aturan Kimbrough dan Vostroknutov 2018 yang dirancangkan agar portable secara budaya. Sorry. Peserta diberikan 50 bola virtual, 2 ember virtual kuning, 10 pence atau bola dan biru, 5 pence atau bola. Aturan masukkan bola ke ember biru. Nah, di sini tidak ada biaya untuk melanggar aturan, hanya kehilangan pembayaran yang lebih tinggi. Dan ini hasil analisis agregatnya. Lanjut, ada bukti norma berganda. Analisis transisi laten atau LTA mengungkapkan bahwa variasi tingkat individu dalam norma yang dilaporkan memiliki struktur. Model terbaik mencakup 5 kelas laten yang sesuai dengan 5 set keyakinan normatif berbeda. Yang pertama ada legaliter kuat. Ini legaliter kuat sangat mendukung pembagian yang sama dengan deviasi dinilai berdasarkan besarnya. Yang kedua ada egaliter deontologis. Sangat mendukung hasil egaliter dengan semua deviasi dianggap sama-sama salah. Yang ketiga ada murah hati konsekuensialis. Norma yang berbeda secara kualitatif di mana kesesuaian meningkat secara monoton dengan jumlah yang diberikan kepada penerima. Yang ketiga ada egaliter konsekuensialis. Mirip dengan kelas 1, tetapi deviasi dari ideal egaliter kurang bermasalah secara keseluruhan. Yang kelima ada egoistik lemah. Pola evaluasi normatif yang konsisten dengan egoisme. Sebagian besar akulasi dianggap setidaknya agak pantas. Ini ada transisi antar kelas normanya. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Dina Alfian Jamri. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika nilai, di sini yang pertama ada latar belakang. Yang pertama ada skandal etika teknologi, perusahaan, pemerintah, akademisi meningkat. Lalu yang kedua itu ada pendidikan komputer dianggap tidak lengkap tanpa etika. Nah, yang ketiga tantangan bagaimana mengintegrasikan nilai etika ke kurikulum komputer. Nah, di sini itu dunia teknologi sering melanggar privasi, bias, dan merugikan kelompok tertentu. Mahasiswa komputer itu perlu belajar tentang etika. Nah, di sini bagian selanjutnya ada tujuan pendidikan etika komputer. Yang pertama, mengenal nilai etika pribadi, profesi, dan masyarakat. Lalu yang kedua, mampu menganalisis dan membuat argumen etis. Yang ketiga, menjelaskan dampak teknologi pada lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi nilai dan asumsi dalam teknologi. Nah, yang kelima, memahami kode etik dan standar profesional. Tujuan ini tuh menekankan etika nilai dalam konteks teknologi. Nah, selanjutnya ada kerangka pendekatan. Yang pertama itu multidisiplin. Etika dan teknis itu dipelajari terpisah, hanya sesekali bertemu. Lalu yang kedua, interdisiplin.
di mana etika dan teknis itu diajarkan bersamaan untuk tujuan yang sama. Yang ketiga, transdisiplin, yang di mana etika dan teknis itu menyatu jadi paradigma paradigma baru, lalu menjadi etika yang di mana sampai dengan itu bagian inti dari komputasi. Nah, di sini itu perbedaan ini menunjukkan tingkat integrasi nilai dalam pendidikan. Selanjutnya, contoh implementasi di mana multidisiplin itu bisa diimplementasikan jadi mata kuliah etika khusus, lalu terpisah dari mata kuliah teknis. Selanjutnya, interdisiplin, di mana modul etika itu ditanamkan dalam kuliah teknis, kayak contohnya itu algoritma ditambah isu keadilan. Selanjutnya yang ketiga, transdisiplin, di mana kurikulum baru seperti data justice atau responsible computing, di mana semakin tinggi integrasi itu, maka akan semakin kuat juga etika nilai tertanam. Selanjutnya, relevansi nilai etika, di mana nilai yang ditekankan itu ada keadilan dan kesetaraan, fairness, lalu tanggung jawab profesional. Yang ketiga itu ada keadilan sosial dalam teknologi. Selanjutnya ada kesadaran dampak lingkungan dan sosial. Etika itu bukan sekedar tambahan, tapi bagian inti profesional. Ini tuh menunjukkan nilai atau value yang nyata dalam praktik teknologi. Selanjutnya, ada tantangan di mana perlu kolaborasi dosen filsafat dan komputer, lalu ada juga keterbatasan sumber daya, waktu, SDM, dan biaya. Selanjutnya, resisten dari pihak yang menganggap etika itu hanya pelengkap. Implementasi etika itu nilai butuh komitmen institusi. Selanjutnya, di sini kesimpulannya adalah yang pertama pendidikan komputer itu wajib memasukkan etika nilai. Lalu yang kedua pendekatan terbaik itu interdisiplin ke transdisiplin. Yang terakhir hasil yang diharapkan itu lulusan yang kompeten itu secara teknis dan etis. Di mana etika nilai itu di mana etika nilai itu memperkuat profesionalisme dan tanggung jawab sosial mahasiswa komputer. Sekian dari saya. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.